MK nyuruh 2 tahun paling lama. Ini udah setahun nggak dibahas-bahas. Partai Buruh dan Serikat Buruh, kami anti korupsi, berusaha untuk memberantas korupsi. Di Kemenaker itu gudangnya korupsi. Dan di DPR lebih parah lagi. RUU Ketenagakerjaan 1 tahun cuma dibentuk panja doang. Kasihan Presiden. Puluhan ribu buruh dari berbagai wilayah di Indonesia, Tribuners akan menggelar aksi serentak pada Kamis 28 Agustus 2025. Aksi nasional ini diprakarsai Partai Buruh bersama dengan Koalisi Serikat Pekerja, termasuk Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Aksi akan dipusatkan di depan gedung DPR dan Istana Kepresidenan Jakarta, tapi juga akan diikuti oleh aksi nasional yang rencananya digelar di 38 provinsi di Indonesia. Untuk membahas terkait persiapan aksi demonstrasi yang akan digelar pada 28 Agustus ini, saya sudah tersambung melalui sambungan Zoom dan akan berbincang bersama dengan Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh. Ada Bang Said Iqbal di sana. Bang Said Iqbal, Assalamualaikum. Terima kasih banyak sudah bergabung. Kabar baik, Bang? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Salam sehat semua, Mbak. Salam Tribuner. sehat. Bang Said Iqbal, terima kasih banyak menyempatkan waktunya untuk berdiskusi bersama dengan kami dalam program Tribus Unfocus. Bang Said, ini kan akan ada aksi demonstrasi yang rencananya digelar pada esok hari. Sejauh mana sudah Bang persiapannya untuk aksi demonstrasi esok? Besok tanggal 28 Agustus 2025 akan ada aksi serempak di seluruh Indonesia. Rencana kami di 38 provinsi, ya, di 300 kabupaten kota, ya, yang diorganisir oleh Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh, ya, termasuk KSPI yang kami singkat KSPPB. Jadi Partai Buruh dengan serikat-serikat buruh mengorganisir aksi demonstrasi besok. Aksi besok adalah aksi damai, ya, tidak ada kekerasan. Kami anti kekerasan. Dan ini organisasi yang resmi, yang terbiasa melakukan aksi-aksi damai. Kami belum pernah aksi ricu atau terjadi kekerasan. Dan kami juga sudah menghimbau, ya, secara terbuka kepada kawan-kawan, sahabat-sahabat yang akan juga melakukan aksi di luar KSPI dan Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh untuk tidak memprovokasi terjadinya kekerasan, terutama kelompok-kelompok yang kemarin diduga dari kelompok anarko. Kami minta dengan hormat jangan ada kekerasan. Aksi ini akan membawa 6 isu utama. Yang pertama adalah kami namakan HOSTUM, hapus outsourcing, tolak upah murah, yaitu naikkan upah minimum 2026 sebesar 8,5% sampai dengan 10,5%. Dan memakai data pemerintah dan Undang-Undang Keputusan MK nomor 168 tahun 2024 yang sudah dimenangkan gugatannya oleh Partai Buruh. Yaitu kenaikan upah minimum adalah sama dengan inflasi plus pertumbuhan ekonomi dikalikan indeks tertentu. Inflasi sudah kami hitung data BPS Oktober 2024 sampai September 2025 sekitar 3,46%. Pertumbuhan ekonomi dengan kurun waktu yang sama adalah 5,1% sampai dengan 5,2%. Sehingga kalau dijumlahkan inflasi plus pertumbuhan ekonomi itu 8,46%. Indeks tertentunya kami pakai 1,0. Karena tahun lalu Bapak Presiden Prabowo memberikan indeks tertentu, kenaikan upah minimum kemarin itu adalah 0,9. Dengan demikian didapatlah kalau dibulatkan 8,5%. Jadi itu pakai rumusnya keputusan MK, pakai datanya BPS pemerintah. Jadi nggak perlu diperdebatkan sebenarnya, tapi oke lah, kita akan nanti diskusikan di Dewan Pengupahan. Yang kedua, yang berikutnya adalah hapus outsourcing. Kita minta keputusan mahkamah menyatakan tidak ada lagi pekerja alih daya atau pekerja outsourcing. Yang adalah jenis pekerjaan outsourcing. Jadi pekerjaannya yang di outsourcing. Pekerja alih dayanya udah nggak ada lagi. Pekerja outsourcing itu nggak ada. Udah dilarang oleh MK. Nah, jenis pekerjaannya apa? Ya, itulah nanti
Menteri Tenaga Kerja yang menentukan pembatasan jenis pekerjaannya. Oleh karena itu, kita minta peraturan pemerintah nomor 35 tentang pekerja alih daya tahun 2021 itu dicabut. Sudah ada keputusan MK. Isu yang kedua adalah stop PHK. Sampai hari ini hampir 9 bulan dari mulai May Day, ya sebelum May Day juga Pak Presiden Prabowo sudah minta dibentuk Satgas PHK, usulan kami itu. Belum dibentuk-bentuk. PHK masih ada loh di retail, ya, di apa namanya elektronik, di tekstil masih ada walaupun udah melandai. Jadi Satgas PHK mana? Yang ketiga adalah kami minta reformasi pajak untuk buruh. Hmm. PHK dapat pesangon, dipajakin sama negara. Padahal kan orang lagi susah kehilangan pekerjaan, hapus pajak pesangon. Begitu pula saat hari raya, hapus pajak THR, hapus pajak jaminan hari tua. Karena itu memberatkan buruh. Dan buruh perempuan yang sudah menikah, bayar pajaknya lebih mahal dari buruh laki-laki yang sudah menikah. Itu diskriminasi, harus sama. Dan yang terakhir, reformasi pajak itu kita minta PTKP, pendapatan tidak kena pajak, dinaikkan menjadi 7,5 juta rupiah per bulannya. Sehingga ada saving, buruh nabung, belanja. Kalau dia belanja, purchasing power naik. Kalau purchasing power naik, konsumsi naik, pertumbuhan ekonomi naik. Dan lapangan kerja akan terbuka, tidak ada PHK. Yang keempat, sahkan rancangan undang-undang ketenagakerjaan yang baru. MK Hmm. nyuruh 2 tahun paling lama. Ini udah setahun nggak dibahas-bahas. Makanya kita ke DPR, ya, yang merugikan buruh. Yang kelima, berantas korupsi. Itu kasus Noel itu kan karena tidak adanya pembuktian terbalik harta pejabat. Harusnya ada pembuktian terbalik harta pejabat, dan ketika dia korupsi dimiskinkan. Caranya apa? Rancangan undang-undang perampasan aset. Partai Buruh dan Serikat Buruh, kami anti korupsi, berusaha untuk memberantas korupsi. Di Kemenaker itu gudangnya korupsi. Selain izin TKA, sertifikasi K3, izin agen outsourcing, tidak bayar upah minimum, itu gudang korupsi semua itu di Kemenaker. Ya, maka RU perampasan aset perlu disahkan. Dan yang terakhir, yang keenam, pemilu harus bersih supaya Hmm. buruh sejahtera, rakyat sejahtera. Kalau pemilunya kotor, maka kita akan mendapatkan pemimpin yang kotor seperti sekarang ini, korupsi terus. Kalau korupsi, biaya perusahaan kan meningkat tajam. Kalau biaya perusahaan meningkat tajam, yang dikurangin apa? Labor cost, biaya buruh. Sehingga buruh tidak akan sejahtera kalau ada korupsi. Nah, itulah 6 isu yang kami akan sampaikan dalam aksi damai sekali lagi. Dan anti kekerasan. Aksi ini juga serempak ya, diikutin totalnya puluhan ribu buruh di seluruh Indonesia. Misal di Banten tuh di Serang, mungkin 3.000 sampai 5.000 orang. Di Jawa Barat, di Bandung, itu sekitar 4 ribuan sampai 5.000 orang. Di Jawa Tengah, di Semarang, mungkin 1.000 sampai 2.000 orang. Di Jawa Timur, di Surabaya, itu banyak juga tuh. Mungkin 3.000 sampai 5.000 orang. Di Batam, Kepulauan Riau, itu 2.000-an orang. Di Makassar, di Gorontalo, di Banjarmasin, di Ternate, di Ambon, ya, di Medan, di Bengkulu, di Lampung, dan daerah-daerah ibu kota provinsi lainnya. Demikian, Mbak. Oke, Bang Said, ini kan memang tadi ada 6 total begitu ya dari tuntutan yang kemudian akan dilakukan pada aksi esok hari. Artinya tuntutan yang sudah berlaku ini juga sekaligus sebagai penegasan dan mendesak pemerintah agar lebih cepat bersikap karena menurut Partai Buruh begitu ya dan juga KSPI sendiri cukup lambat ini Bang pergerakannya. Sangat lambat. Partai Buruh, KSP itu pendukungnya Pak Presiden Prabowo Subianto. Kami sudah terbuka ya menyatakan itu. Pidato dan narasi Pak Prabowo sungguh memberikan semangat buat rakyat Indonesia termasuk buruh. Tapi di tingkat operasional para menterinya hancur. Nggak jalan. Contoh Satgas PHK. Mana? Nggak ada. Outsourcing PP nomor 35 tahun 2021 seharusnya ketika Pak Presiden Prabowo menyatakan, ya hapus outsourcing, maka harusnya Menteri Tenaga Kerja mencabut PP nomor 35 tahun 2021 tadi.
Karena kan sudah ada putusan MK. Nah, apalagi upah. Sampai hari ini belum ada perundingan di Dewan Pengupahan. Dan di DPR lebih parah lagi. RUU Ketenagakerjaan 1 tahun cuma dibentuk panja doang. Kasihan Presiden. Kami sekali lagi ini aksi menyampaikan aspirasi. Jangan dihambat. Kalau dihambat meledak nanti. Hanya masalah waktu aja. Nah, cuma tentu dikanalisasi nanti kerjasama dengan pihak keamanan, dengan DPR-nya sendiri, supaya nanti bisa ditemui di DPR pada saat aksi. Setelah itu aksi mungkin bisa dibubarkan lebih cepat kalau sudah ada satu pertemuan untuk mendengarkan aspirasi buruh. Demikian, Mbak. Dan artinya aksi yang diselenggarakan besok ini juga harapannya pada saat itu atau besok di hari Kamis ini akan ada dialog langsung yang akan dilakukan oleh perwakilan Partai Buruh, Bang Said Iqbal? Sekali, Mbak, kita kan berharap misal contoh rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Kan kita mau bawa konsepnya juga. Mau nggak DPR menerima kami? Kan itu persoalannya. Begitu pula rancangan undang-undang perampasan aset tentang korupsi. Kalau nggak noel-noel baru itu banyak. Banyak di Kemenaker itu. Bongkar sekalian menterinya diperiksa yang sebelumnya maupun menteri yang sekarang. Ya, kita ingin inilah satu momentum. Begitu pula untuk menghindari PHK, apalagi tarif Trump kan udah mulai berlaku. Segera kita harus bentuk Satgas PHK dan reformasi pajak yang memberatkan buruh harus ditinjau ulang untuk didiskusikan. Demikian, Pak. Oke, jadi harapannya esok ini tidak hanya kemudian aksi yang disampaikan oleh para buruh saja, tapi ada wadah ya, Bang Said Iqbal ya, yang kemudian bisa dibuka oleh wakil rakyat untuk kemudian bisa berdiskusi secara langsung. Bang Said, saya ingin minta komentar Anda sedikit. Ini ada statement dari Wakil Ketua DPR Pak Sufmi Dasko yang mengatakan sudah mengetahui akan adanya rencana ini dan responnya adalah meminta Partai Buruh dan juga KSPI ini untuk bersabar karena merevisi undang-undang setelah putusan MK ini butuh waktu yang juga tidak sebentar. Bagaimana menurut Anda? Pertama, kami sangat hormat ya dengan saya biasa memanggil beliau Bang Dasko. Sangat Hmm. hormat. Beberapa kali kasus-kasus buruh yang sangat prinsip, beliau langsung turun tangan dan membantu, bahkan memfasilitasi bertemu dengan Bapak Presiden Prabowo, seperti kasus upah minimum secara nasional, upah minimum di Jawa Barat, persoalan apa BUMN, PT POS, kami sangat apresiasi. Dan sikap beliau bahwa itu untuk meminta bersabar, kita setuju. Tentu beri ruang juga kepada buruh untuk menyampaikan aspirasi. Aksi sepanjang damai, anti kekerasan, itu juga konstitusional. Dan aksi adalah cara buruh untuk mengingatkan pemerintah dan DPR RI, baik pimpinan maupun anggotanya, tidak terlena dengan bicara kenaikan gaji saja yang menyakiti hati rakyat, agar mereka sadar ada aspirasi yang belum dan sedang dibahas. Nah, khususnya rancangan undang-undang ketenagakerjaan, kami setuju. Tapi masih tinggal waktu 1 tahun. Pengalaman saya sebagai tim perumus undang-undang di beberapa dekade yang lalu, itu biasanya 3 tahun. Tarik-tarikannya kuat sekali. Antara kepentingan pengusaha dan kepentingan buruh dan kepentingan pemerintah. Di seluruh dunia, labor law atau undang-undang perburuan itu memang tarikannya kencang. Karena tripartit. Kalau yang lain kan cuma antara pemerintah dan rakyat. Biasa itu. Hmm. Kalau ini tiga partit, tiga kepentingan. Itu biasanya 3 tahunan. Nah, ini udah lewat 1 tahun. Kita akan bersabar, tapi izinkan kami juga menyampaikan aspirasi dan kita mengucapkan terima kasih pada Pak Sufmi Dasko untuk mau memberikan ruang untuk kita Hmm. menyampaikan aksi pada hari Kamis 28 Agustus 2025 nanti. Hmm. Begitu pula pada jajaran kepolisian kami ucapkan terima kasih, termasuk Pak Kapolri tentu, Pak Kapolda Metro Jaya yang memberi kesempatan kita untuk aksi secara damai. Demikian. Bang Said Iqbal, kalau kita melihat bagaimana rencana aksi damai ini agar tidak ada perusuh dan sebagainya, begitu kan? Apakah kemudian ada antisipasi yang dilakukan oleh pihak KSPI ataupun Partai Buruh agar memastikan nanti seluruh jalannya demonstrasi ini berjalan tertib dan tidak ada dalam tanda kutip penyusup lah yang mencoba untuk membuat aksi damai ini berantakan seperti itu? Partai Buruh dan KSPI khususnya ya, di dalam koalisi serikat pekerja besar ini,
kita kan ada 73 serikat buruh nih yang bergabung di Hmm. koalisi serikat pekerja ini. Khususnya KSPI kan udah berpuluh-puluh tahun kita aksi, nggak pernah ada masalah kan. Kalau memang disikapi dengan represif malah memancing. Lebih baik dikanalisasi, diberi ruang, kita dialogkan. Misal, udah aksi jangan terlalu lama. Misal juga aksinya jangan memancing kelompok-kelompok lain untuk bergabung sehingga ada sebagian kelompok yang melakukan kekerasan. Nah, Hmm. sudah terbiasa, ya. Jadi, insya Allah karena kami sudah terbiasa, maka kita bisa yakinkan dengan izin Tuhan aksi besok damai dan anti kekerasan. Yang kedua, kita punya pengamanan internal Garda Metal. Garda Metal itu kan internalnya KSPI. Hmm. Nah, mereka biasanya akan berkomunikasi dengan kelompok-kelompok lain yang mencoba mempenetrasi, memancing mungkin ya kericuhan. Nah, biasanya itu didekati oleh Garda Metal, dijaga, diingatkan. Mereka biasanya mau mendengar Garda Metal. Dan yang ketiga, sebelum aksi kan kita juga sudah berkoordinasi dengan aparat keamanan, khususnya kepolisian, ya dalam hal ini Polda Metro Jaya dan Mabes Polri. Kami berdiskusi memastikan jangan ada anasir-anasir yang mungkin ya, yang tidak ikut dalam aksi ini, yang tiba-tiba kemudian bergabung dan kemungkinan menimbulkan kericuhan. Kami sudah Hmm. antisipasi itu. Demikian. Kami Oke. yakin damai dan tertib. Oke, baik. Insya Allah ini juga menjadi harapan besar agar aksi besok juga berjalan damai dan tujuan utamanya adalah dibukanya dialog ya, Bang Said Ya, Iqbal ya, untuk kemudian betul. bisa disampaikan dari para buruh ini kepada wakil rakyat seperti itu. Bang Said Iqbal, saya ingin minta sedikit komentar dari Anda. Ini kan sudah setahun berlalu masa pemerintahan Prabowo Gibran, yang mana Pak Presiden berkali-kali mengatakan ingin mensejahterakan rakyat kecil, begitu kan? Fokus juga pada isu ketenagakerjaan. Kalau dari penilaian Bang Said Iqbal sendiri, apakah sejauh ini implementasinya sudah cukup baik atau seperti apa, Bang? Pandangan Partai Buruh dan KSPI sudah cukup baik. Itu bisa dilihat dari penetapan kenaikan upah minimum yang Presiden langsung turun tangan untuk tahun 2025. Ya, Ya. tahun ini kan Mhm. naik 6,5%. Padahal pengusaha hanya pingin 3,28% termasuk menterinya. Kan dinaikkan 2 kali lipat. Itu kami apresiasi. Kemudian pembentukan koperasi desa. Itu sangat membantu buruh-buruh yang kembali ke desa, yang karena PHK. Kemudian juga koperasi desa Merah Putih ya, yaitu makan bergizi gratis. Anak-anak buruh kan banyak dapat itu. Makanan bergizi gratis. Itu meringankan bagi orang tua mereka yang menjadi buruh. Buruh pabrik, buruh tani, buruh perusahaan, buruh informal. Ya, kita bersyukur. Dan juga kebijakan yang rencana, tapi belum belum terjadi ya. Perumahan, Mhm. 3 juta rumah, tapi belum terjadi. Sekali lagi di tataran kebijakan kita menyampaikan baik. Dan Pak Prabowo ada keberpihakan pada orang kecil, termasuk buruh. Yang jadi masalah, menterinya. Percaya deh, menterinya ini nggak kerja secara total terhadap apa yang diinginkan oleh Presiden. Kita bisa lihat, PPN naik 11% jadi 12%, Presiden yang ambil alih. Tidak jadi. Kenaikan upah minimum yang harusnya Menaker, diambil alih oleh Presiden diumumkan. THR untuk ojol yang harus dijalankan oleh Menaker diambil alih oleh Presiden. Supaya tidak terjadi PHK diambil alih oleh Presiden. Kasihan Presidennya. Kita harus bantulah. Kami menghimbau para menteri sebagai pembantu Presiden bekerjalah sungguh-sungguh dan eh, ejawantahkan apa yang menjadi kebijakan-kebijakan Presiden. Jangan hanya berhenti di tataran kebijakan dan orasi-orasi saja. Demikian, Pak. Mhm. Oke, ini agar tidak semuanya harus presiden langsung turun tangan ya, Bang Iya, ya. Jadi iya, bisa betul. diwakilkan ke tangan-tangannya yang lain karena di kabinet ini juga kementeriannya juga harus untuk kemudian bisa mengambil sikap yang tegas agar kinerjanya juga bisa terlihat dan dirasakan dampaknya seperti itu. Baik, dua pertanyaan terakhir dari saya, Mbak Said Iqbal. Yang pertama mengenai arah dari Partai Buruh sendiri kan akan melaksanakan aksi demonstrasi besok begitu ya. Kalau ternyata belum ada kesempatan untuk dibukanya ruang diskusi, akan seperti apa, Bang? Tentu kita akan melanjutkan strategi kami itu kami sebut konsep lobby aksi.
Hmm. Misal, rancangan undang-undang ketenagakerjaan, Partai Buruh dan KSPI dan Koalisi Serikat Pekerja sudah ada sandingannya, pokok-pokok pikirannya, prinsip-prinsipnya ada. Misal rancangan undang-undang perampasan aset, kami pun punya sandingan. Misal tentang reformasi pajak, apa gagasannya, kami sudah ada konsep. Nanti kami akan lobby kembali pertemuan setelah 28 Agustus, misal pertemuan dengan DPR, RDPU, pertemuan dengan pemerintah. Kita nggak tabu. Tidak ada hal yang tabu karena ini untuk Indonesia. Kan Hmm. Pak Prabowo begitu untuk rakyat, untuk Indonesia. Bahkan kalau perlu kami minta waktu bertemu Pak Prabowo, Partai Buruh minta waktu bertemu Pak Prabowo. Nah, itu disebut konsep lobby. Dan kami akan lanjutkan aksi kalau tidak menemukan jalan untuk mendengarkan setidak-tidaknya diwujudkan apa yang menjadi isu-isu perjuangan kaum buruh. Aksi-aksi akan dilanjutkan, bahkan lebih besar. Demikian, Mbak. Oke, baik. Terakhir dari saya, Bang, sebagai closing statement juga mungkin dari Bang Said Iqbal, bagaimana kemudian pesan yang mungkin bisa disampaikan kepada para buruh yang esok hari akan sama-sama melakukan aksi damai, Bang, silahkan. Kepada seluruh buruh di Indonesia, di 38 provinsi, lebih dari 300 kabupaten kota, saya minta untuk melakukan aksi dengan damai, tertib, anti kekerasan, lakukan komunikasi dan koordinasi dengan aparat keamanan, dan sampaikan 6 isu perjuangan kaum buruh, petani, nelayan, dan publik masyarakat untuk kepada para gubernur atau DPRD setempat di tingkat provinsi dan tentu di DPR RI. Khususnya di DPR RI, hindari kejadian seperti yang tanggal 25 Agustus, karena kan yang ingin kita sampaikan isunya, bukan Hmm. ributnya. Dan kepada aparat keamanan, kami berterima kasih telah memberikan ruang kami untuk melakukan aksi dan mohon hindari represivitas. Saya yakin nggak ada represif. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bang Said Iqbal Terima membersamai kita kasih. Tribuners dalam program Tribusan Fokus kali ini. Semoga besok juga kemudian aksi demonstrasinya bisa benar-benar terlaksana sesuai dengan tuntutan yang diharapkan, Bang, dan juga berjalan dengan damai sedemikian rupa sesuai dengan apa yang diharapkan. Sekali lagi Bang Said Iqbal, terima kasih banyak untuk waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Selamat sore, Bang. Selamat sore, Mbak Tribuners semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Bang Said Iqbal dalam Tribusan Fokus kali ini. Nantikan obrolan saya dengan sejumlah narasumber lain dan tema-tema lain hanya dalam Tribusan Fokus. Saya Nila Irdah, pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.